Untuk membangun sistem informasi yang beretika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah konsep privacy by design, atau desain yang menghormati privasi dan hak pengguna. Ini adalah pendekatan proaktif yang memastikan privasi pengguna dijaga sejak tahap desain sistem informasi. Beberapa prinsip utama dari privacy by design adalah sebagai berikut. 1. Minimisasi data. Pengumpulan data hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk fungsi sistem. Sebagai contoh, Apple menerapkan differential privacy untuk menjaga data pengguna tetap privat meskipun digunakan untuk analisis anonim. Privasi default. Fitur privasi diaktifkan secara otomatis tanpa perlu pengaturan dari pengguna. Sebagai contoh, browser DuckDuckGo secara otomatis memblokir pelacakan pihak ketiga. Transparansi. Memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan. Google menyediakan dashboard privasi yang memungkinkan pengguna memantau data yang dikumpulkan oleh mereka. Ada beberapa teknologi yang dapat mendukung prinsip ini, antara lain enkripsi homomorphic, yang memungkinkan pemrosesan data enkripsi tanpa mengungkap informasi sensitif. Teknik anonimisasi yang bertujuan menjaga data sensitif tetap anonim, seperti penggunaan pseudonymization dalam data kesehatan. Kepemimpinan teknologi berbasis etika. Integrasi etika dalam teknologi bukan hanya untuk mengikuti hukum dan regulasi, tetapi juga untuk membangun fondasi keberlanjutan jangka panjang dan kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan etika dalam bisnis teknologi. 1. Budaya etika dalam organisasi. Menanamkan nilai-nilai etika melalui pelatihan dan kebijakan internal. Para pemimpin harus menjadi teladan dalam hal integritas dan transparansi dalam setiap keputusan bisnis. Contohnya, perusahaan dapat menyelenggarakan lokakarya etika dan menerapkan kode etik perusahaan yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan. 2. Mendorong akuntabilitas. Membentuk tim etika yang mengawasi setiap proyek teknologi dari perspektif etika. Contohnya, perusahaan bisa memiliki komite etika yang melibatkan berbagai fungsi, seperti pengembangan produk dan kepatuhan hukum. Memprioritaskan dampak sosial dan lingkungan dari produk atau layanan teknologi yang dikembangkan. Program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan bisa menjadi salah satu contohnya. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan teknologi. Contoh implementasi nyata adalah Core Value ISN Indonesia, yaitu berakhlak, yang mencakup nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaborasi global regulasi teknologi. Di tingkat global, kolaborasi antar negara sangat penting untuk menetapkan standar etika teknologi yang konsisten. Beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan adalah GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa yang mengatur privasi dan perlindungan data pribadi. CCPA atau California Consumer Privacy Act di Amerika Serikat memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol data pribadi mereka. ISO IEC 22201 yang menetapkan praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi, termasuk prinsip etika seperti kerahasiaan dan integritas data. Selain itu, terdapat juga regulasi etika untuk kecerdasan buatan, seperti AI Act di Uni Eropa dan OECD AI Principles, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan, membangun sistem informasi yang beretika bukan hanya tanggung jawab pengembang, tetapi juga pemimpin teknologi dan masyarakat global. Pendekatan yang kolaboratif, transparan, dan berbasis nilai universal akan membantu menciptakan teknologi yang aman, etis, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.